Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Setelah menempuh penerbangan kurang lebih 1 jam 40 menit, akhirnya pesawat yang ditumpangi Amara mendarat di Bandara Malaysia. Amara segera turun dari pesawat dan segera keluar dari bandara. Setelah keluar dari bandara, kemudian Amara menaiki taksi dengan tujuan hotel yang sebelumnya sudah Amara booking lewat aplikasi. Amara yang sudah terbiasa hidup sederhana harus memperhitungkan keuangannya karena belum tahu apakah bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat di negara ini. Tak lama kemudian, Amara sudah tiba di hotel yang dituju. Amara pun segera menyelesaikan pembayaran sewa inapnya. Setelah pembayaran selesai, Amara berjalan menuju kamar dengan diantar pelayan hotel. Dan kini Amara sudah berada di dalam kamar hotel. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, Amara mengistirahatkan badannya. Lelah lahir batinlah yang Amara rasakan saat ini. Sementara itu di negara bagian Eropa, Ares dan Bimo baru saja sampai di Bandara Berlin. Setelah menempuh perjalanan udara beberapa jam lamanya, tanpa membuang waktu lagi, Ares segera memulai pencariannya dengan cara meminta bantuan temennya yang ada di Berlin. Halo Kay, gue ke restoran lo sekarang. Apa? Kapan sampai bro? Jawab Kay setelah mengangkat telepon dari Ares dengan kagetnya. Ya, ini gue baru sampai di bandara, ucap Ares. Kayaknya ada hal penting nih, jawab Kay penasaran dengan kedatangan sahabatnya yang secara tiba-tiba. Nanti jika sudah sampai di situ, gue ceritakan semuanya. Pokoknya gue butuh bantuan lo, ucap Ares dan mematikan teleponnya secara sepihak. Kay adalah pengusaha restoran besar yang memiliki cabang di mana-mana dan Kay salah satu sahabat Ares di masa pendidikan. Mereka selalu bersama, tak pernah terpisahkan. Setelah selesai menempuh pendidikan, mereka disibukkan dengan perusahaannya masing-masing. Dan hari ini, mereka dipertemukan kembali. Setelah beberapa waktu lamanya, Ares dan Bimo tiba di restoran Kay. Kay yang senang bertemu sahabatnya, langsung menyambut dengan sajian makanan terenak khas Jerman. Yang harganya pun bukan kelas orang biasa. Tentunya, di tempat yang sudah dikhususkan. Gimana bro, gue butuh. Sudahlah, ntar aja ceritanya. Lebih baik kalian makan dulu. Kalian pasti lapar, ucap Kay memotong pembicaraan Ares. Tanpa perintah lagi, Bimo langsung menyantapnya dengan sangat lahap, bahkan sampai menambah berkali-kali. Seakan tak peduli dengan permasalahan bosnya yang sedang mengkhawatirkan Amara. Karena menurut Bimo jika perut lapar, mikir pun sulit. Maafin gue Res, tidak bisa datang di acara pernikahan lo, ucap Kay setelah mereka menyelesaikan makannya. Ada masalah apa? Sampai lo datang mendadak seperti ini? Tanya Kay penasaran dengan kedatangan sahabatnya yang secara tiba-tiba. Gue bener-bener butuh bantuan lo Kay. Istri gue hilang, ucap Ares membuat Kay tertawa geli. Kenapa lo malah ketawa? Lanjut Ares. Emangnya hilang di mana bro? Ucap Kay mengejek Ares masih dengan tawanya. Gue serius nih. Ini semua gara-gara gue, kata Ares dengan wajah bersalahnya, membuat Kay menghentikan tawanya. Iya maaf, gue cuma bercanda. Maksudnya gara-gara lo gimana bro? Yang jelas dong ceritanya, ucap Kay dengan rasa penasarannya, karena selama ini belum pernah melihat wajah Ares sefrustasi ini. Ares kemudian menceritakan semuanya sampai menghilangnya Amara dan memberikan foto Amara agar Kay secepatnya menggerakkan anak buahnya untuk mencari Amara. Sejak dulu Ares dan Kay bersahabat, tak pernah saling menyembunyikan suatu permasalahan. Mereka selalu berbagi cerita satu sama lain, dan kebetulan mereka berdua masing-masing anak tunggal. Ya, aku setuju dengan keputusan istrimu. Jika mendengar ceritamu, istrimu bukanlah penggila harta seperti wanita-wanita yang selama ini kau mainkan bro. Lagian wanita mana yang bakal tahan dengan sikap sepertimu? Nah, kali ini kamu kena karmanya bro, ucap Kay panjang lebar, mengingat sikap Ares yang selalu mempermainkan wanita dengan uangnya. Lah, bukannya memberikan solusi, malah menceramahiku. Aku sudah berubah kok Kay, gak seperti yang lo kira. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku tak pernah lagi menyentuh wanita lain, kata Ares yang sebenarnya hasratnya hilang setelah ML bersama Amara. Lagi pula saat itu, aku betul-betul tak sengaja membalas ciuman, lanjut Ares membela diri.
Ya sengaja atau tidak, gimana cara membuktikannya? Yang dilihat istrimu, kamu membalas ciuman hangat wanita itu. Dan gitu sampai nggak menyadari bahwa istrimu di depan pintu. Ucap Kay prihatin dengan sahabatnya, sekaligus kesal karena Ares belum juga berubah. Tak sengaja kok membalas, bilang aja nafsu. Batin Bimo yang sejak tadi hanya menjadi pendengar obrolan mereka. Masa iya sih seorang Ares hanya mencintai satu orang wanita? Tapi kalau iya itu bagus. Batin Kay belum percaya setelah mendengar ucapan Ares bahwa dia tak pernah mempermainkan wanita setelah mengenal Amara. Gimana mau mempermainkan? Orang hasratnya hilang. Woi, kok malah bengong? Pasti lo berpikir jelek sama gue ya? Ucap Ares melambaikan tangannya, persis di wajah Kay. Gue kesini butuh bantuan lo bro, agar secepatnya bisa menemukan istriku. Ucap Ares yang merasa dirinya di pojokan. Iya gue bantu. Jika dia benar berada di Jerman, orang-orang gue pasti akan segera menemukannya. Buat lo bro, tapi nggak gratis ya. Canda Kay tertawa. Terus lo mau apa? Jawab Ares datar karena kecewa setelah mendengar sahabat lamanya meminta imbalan. Gimana kalau gue minta salah satu perusahaan lo? Jawab Kay. Perusahaanku, saat ini perusahaan papa dan mama semua diserahkan pada istriku. Aku hanya diberi perusahaan pusat dan perusahaanku sendiri. Tapi kan perusahaan pribadiku untuk anakku. Jelas Ares panjang lebar, membuat Kay terdiam kaget. Karena kedua orang tua Ares sudah mempercayai Amara yang baru beberapa bulan dikenalnya. Minta yang lain aja deh bro, kalau itu bener gak bisa, kata Ares memohon. Dan berhasil membuat Kay tertawa terbahak-bahak setelah melihat wajah Ares yang prihatin. Sorry bro, gue bercanda kok, gue cuma tes lo doang. Seberapa sayangnya lo sama istri lo? Masa iya sama sahabat gue sendiri gue hitung-hitungan bro? Just kidding man, ucap Kay sambil mengangkat kedua jarinya. Alah, gue kira lo beneran minta imbalan sama gue, jawab Ares yang sempat kecewa. Terus terang, gue mengagumi istrimu bro. Meskipun belum pernah bertemu, aku yakin dia wanita baik-baik dan cerdas. Karena Om Reksa Wijaya saja sampai mempercayakan perusahaannya, kata Kay yang mengingat tuan besar, orang yang disegani di dunia bisnis karena kejeliannya dan membaca gerak-gerik saingan ataupun rekan bisnisnya tak dapat diragukan lagi, hingga perusahaannya pun sebesar sekarang ini. Hentikan memuji istriku, kapan aku bisa menerima kabar keberadaan istriku, kata Ares mengalihkan pembicaraannya agar Kay berhenti memuji istrinya. Karena untuk saat ini perasaan terhadap Amara sangatlah dalam, seakan menyadari bahwa dia sangat menyayangi Amara dan merasa kehilangan. Sampai tak terima jika laki-laki mengagumi istrinya, sekalipun itu sahabatnya yang tak mungkin menikungnya. Sabar bro, Jerman itu negara besar. Tunggu sampai malam, orang-orangku pasti kasih kabar, ujar Kay yang telah menggerakkan anak buahnya demi sahabatnya. Kamu nginap di hotel mana? Lanjut Kay. Belum tahu, dari bandara aku langsung kemari, jawab Ares. Kalau gitu selama kalian berada di sini tinggal di apartemenku saja, kata Kay mengajak sahabatnya yang sudah lama tak pernah berjumpa. Gimana Bim? Kamu setuju? Kata Ares melihat ke arah Bimo. Siap tuan. Dan bersambung cuy.